Bab 2. Mutagen. Kalau itu orang hidup, mungkin dia juga mengincar cahaya ungu itu. Atau mungkin itu jebakan. Selama hari-hari yang dihabiskan Suxing di kota yang hancur ini, ia semakin memahami apa yang terjadi ketika aura dewa menginfeksi makhluk hidup. Aura itu mengubah mereka menjadi monster mutan. Mereka menjadi sangat ganas dan kuat. Namun, mungkin karena area ini belum sepenuhnya berubah, sebagian besar monster mutan menghabiskan siang hari untuk tidur. Satu-satunya pengecualian adalah jika mereka diganggu, misalnya ketika dia pergi mengambil sleep giok itu. Biasanya, selama kita berhati-hati, kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Sejujurnya, Suxing lebih waspada terhadap manusia hidup daripada binatang mutan. Lagi pula, terkadang manusia jauh lebih berbahaya daripada binatang. Setelah merenungkan masalah itu sedikit lebih lama, tatapannya perlahan berubah semakin dingin. Tak peduli ada orang hidup di sana. Dan tak peduli ada jebakan, ia harus kembali ke sana. Begitu pula, ia tahu bahwa jika ia berencana melakukan hal itu, ia harus benar-benar siap. Dengan pikiran seperti itu dalam benaknya, dia memandang potongan bambu di tangannya. Ia telah berlatih selama berhari-hari menggunakan slip tersebut, dan hasilnya jauh lebih bermanfaat baginya daripada sekedar meningkatkan stamina dan kepercayaan dirinya. Slip tersebut telah tertanam kuat dalam teknik kultivasinya, dan juga memberinya beberapa informasi umum tentang kultivasi. Budidaya memiliki sejarah yang kembali ke zaman kuno sebelum kedatangan wajah dewa yang rusak. Meskipun beberapa hal telah berubah sejak dulu, sistemnya sebagian besar masih sama seperti sebelumnya. Sistem ini dibagi menjadi kondensasi Qi, pembentukan fondasi, inti emas, dan jiwa baru lahir. Apapun yang terjadi setelah Nascent Soul, itu terlalu maju, dan slip bambu itu tidak membahasnya. Namun slip itu menjelaskan betapa sulitnya kultivasi bagi para kultivator. Aura dewa mencemari kekuatan roh, bagi makhluk hidup, noda itu sama seperti racun yang mematikan. Pada suatu saat di masa lalu, orang-orang menyebut aura dewa sebagai mutagen. Suxing tidak yakin dengan detailnya. Ia hanya tahu bahwa setiap kali ia berlatih kultivasi, ia merasa sangat dingin, dan itu mungkin karena kekuatan spiritualnya terinfeksi mutagen. Ketika mutagen cukup menumpuk di dalam tubuh seorang kultivator, mereka akan mengalami mutasi. Dalam beberapa kasus, mereka akan meledak menjadi gumpalan darah. Di lain waktu, mereka akan berubah menjadi makhluk tak berakal. Ketika mata dewa terbuka untuk mengamati suatu area, mutagen di sana akan langsing terkonsentrasi. Hari ini pada gilirannya akan mempercepat terjadinya mutasi. Budidaya pada hakikatnya berbahaya, tapi menghindarinya tidaklah mungkin. Suxing hidup di dunia kiamat yang terinfeksi aura dewa. Dunia di mana umur manusia terbatas dan penyakit merajalela. Tinggal di sini seperti tinggal di 9 ketenangan. Sedikit orang di sini yang meninggal dengan tenang dalam tidur mereka. Tanpa pilihan lain, kultivasi menjadi jalan yang tidak memiliki pilihan lain selain diikuti oleh kebanyakan orang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, orang-orang telah mewarisi warisan dan menggunakannya untuk mengembangkan teknik kultivasi. Metode tradisional saat ini adalah menyerap kekuatan roh dan menggunakan teknik kultivasi untuk mengisolasi mutagen di bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh tersebut kemudian disebut bercak mutasi. Oleh karena itu, jumlah mutagen yang dapat diisolasi suatu teknik menjadi standar penting dalam menentukan hierarki teknik. Teknik-teknik yang mengisolasi mutagen dalam jumlah besar dikendalikan oleh kelompok dan klan yang berkuasa. Teknik-teknik semacam itu merupakan aset terbesar organisasi-organisasi tersebut. Tentu saja, keadaan serupa akan tetap terjadi terlepas dari apakah dewa itu datang atau tidak. Karena perbedaan teknik kultivasi dan cara mengisolasi mutagen yang berbeda, lokasi bercak mutasi dapat bervariasi. Bagaimanapun, selama seseorang berlatih kultivasi, ia harus berhadapan dengan mutagen, dan karenanya, secara bertahap akan muncul bercak mutasi. Bercak mutasi tidak pernah dapat dihilangkan secara menyeluruh. Beberapa pil obat memang bisa melarutkannya, tapi itu hanya mengobati gejalanya, bukan akar penyebabnya.
Meskipun demikian, Slip Bambu Suxing menyebutkan adanya cara untuk membersihkan bercak mutasi secara menyeluruh. Di dunia kiamat, terdapat lokasi lain selain Fengshuanankei. Salah satunya adalah benua besar bernama River Anchui. Benua itu dianggap sebagai daratan utama dunia. Di sanalah manusia berasal, dan meskipun juga terinfeksi oleh aura dewa, mereka tampaknya telah menemukan cara untuk membersihkan diri darinya. Namun apapun metodenya, metode itu tidak bisa dipraktekkan secara luas. Hanya orang-orang penting yang bisa menggunakannya. Bagi para praktisi biasa, itu hanyalah mimpi. Dan untuk para kultivator nakal yang tak terhitung, mereka sama sekali tidak memiliki peluang. Para kultivator nakal memiliki teknik terendah dan terlemah, yang membuat praktik kultivasi mereka sulit dan menempatkan mereka pada risiko mutasi yang tinggi. Meskipun ada bahaya-bahaya tersebut, para petani masih merupakan pemandangan umum di mana-mana, termasuk Suxing. Lagi pula, dia juga dianggap sebagai kultivator nakal. Dengan sepatu bambunya, dia seperti semua kultivator lain di dunia kiamat, menapaki jalan berbahaya tanpa jalan kembali. Mereka seperti manusia biasa yang berenang ke laut dalam menuju pantai tak terjangkau di seberang. Banyak yang akan kehabisan energi dan mati jauh sebelum melihat pantai legendaris itu yang jauh. Suxing yang tumbuh di daerah kumuh di luar kota, tahu bahwa yang diperlukan hanyalah satu pertarungan yang gagal atau satu kali penyakit, dan hidupnya bisa berakhir. Bertanya-tanya apakah mungkin aku bermutasi suatu hari di masa depan lebih baik daripada bertanya-tanya apakah aku akan hidup sampai besok, pikirnya sambil menggosok luka di dadanya tanpa sadar sambil menatap ke langit. Sebentar lagi langit akan terang kembali, dan suara gemuruh dan serian di luar sudah mulai menghilang. Kalau hujan darah ini terus berlanjut, dan aku tidak bisa menemukan cahaya ungu itu, sebaiknya aku berpikir untuk pergi. Mungkin pergi ke kota lain untuk mencari obat. Ia menatap lukanya. Karena aura dewa dan hujan darah yang tak pernah berhenti, hampir semua yang ada di kota ini terinfeksi sangat parah, termasuk tanaman obat. Persediaan di sini sangat kurang. Suxing menyingkirkan sebanyak mungkin air yang bercampur darah dari lukanya. Dengan wajah pucat, dia menarik nafas dalam saat melepaskan pakaian atasnya dari balik jaket kulitnya, menggunakannya untuk membalut lukanya, lalu menguatkan diri dan menunggu fajar menyingsing. Tak lama kemudian, suara lolongan dan jeritan itu semakin melemah. Ketika langit telah sepenuhnya hilang, Suxing mengintip melalui celah dan memastikan bahwa langit telah sepenuhnya cerah. Berdasarkan pengalamannya, ia tahu bahwa keadaan sudah aman untuk keluar. Namun, ia tidak langsung keluar. Ia malah berdiri dan mulai meregangkan sendi-sendinya yang kaku. Setelah dia merasa hangat, dia membuka retakan itu, lalu memanfaatkan cahaya untuk membuka karungnya dan melihat ke dalam. Ia mengeluarkan belati berkarat dari dalam, lalu mengikatkannya ke paha. Kemudian, ia melengkapi tusuk sate besi hitamnya. Akhirnya, ia mengeluarkan kepala ular yang terpenggal, yang dibungkus rapi dengan kain. Setelah membuka kain untuk memeriksanya, ia memasukkannya kembali ke dalam kantong. Setelah menyelesaikan semua ini, Suxing memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Ketika ia membuka matanya lagi, matanya terasa keras dan dingin. Dengan itu, dia melangkah keluar ke tempat terbuka. Di luar, ia melihat sekelilingnya dengan hati-hati dan melihat bahwa pantainya bersih. Ia mulai bergerak di bawah langit yang mulai cerah. Hujan darah terus turun dari langit mendung, sehingga tidak ada matahari atau cahaya matahari. Cahaya pagi itu bagaikan tatapan sayu seorang lelaki tua yang sakit, perlahan menembus sisa-sisa kabut malam yang berserakan. Dan hembusan nafas lelaki tua itu bagaikan angin fajar, syarat dengan rasa dingin kematian. Seandainya Suxing tidak menghangatkan diri lebih awal, angin sepoi-sepoi itu pasti sudah membuatnya menggemetar. Untungnya, ia masih hangat sehingga tidak terpengaruh. Sambil mempertahankan kecepatan yang baik, ia menuju ke tempat di mana ia melihat orang yang hidup itu sehari kemarin.
Dari titik pandang yang tinggi, dia terlihat menyelinap melalui reruntuhan yang kosong bagaikan macan tutul, bergerak dengan anggun sambil sesekali melompati tembok yang runtuh. Sekawanan burung mengikutinya dari atas. Sambil berlari, Suking menatap mereka dan menjilat bibirnya. Sayangnya, burung-burung itu terlalu tinggi untuk dijangkaunya. Entah mengapa ketika mata dewa terbuka, semua makhluk hidup terinfeksi dan sebagian besar mati, termasuk hewan. Satu-satunya pengecualian adalah burung. Selama beberapa hari terakhir, Suking hanya berburu burung seperti itu, dengan harapan dapat menghilangkan rasa lapar yang menyiksa di perutnya. Meskipun burung terkadang terjebak dalam hujan darah, sebagian besar burung secara instingtual mampu menemukan tempat berlindung yang aman. Misalnya, goa tempat Suking tinggal itu adalah tempat yang ia temukan saat melacak beberapa burung. Sejujurnya, tempat-tempat seperti itu tidak sepenuhnya aman. Namun, para monster dan binatang mutan cenderung mengabaikannya karena suatu alasan yang tak biasa. Sebenarnya, itu hanya satu dari 2 lokasi penting yang telah ia identifikasi. Yang kedua adalah rumah hakim kota. Saat ini, dia mengabaikan burung-burung itu, melupakan rumah mewah itu dan menuju ke tempat yang sama kemarin. Saat ia semakin mendekat, ia memutuskan untuk tidak langsung mendekat dan malah berputar mengelilingi bukit yang menghadap ke area itu. Setelah dengan hati-hati mendaki ke puncak bukit, ia tetap tengkurap dan kelopak matanya tetap tertutup rapat, agar kilatan matanya tidak memperlihatkan posisinya. Setelah itu, ia melihat ke bawah. Seketika pupil matanya mengerut, karena ia sekali lagi melihat orang yang ia lihat kemarin. Seperti sebelumnya, dia duduk di samping salah satu dinding yang runtuh, mengenakan pakaian bagus, kulitnya benar-benar normal. Yang terpenting, semua tentang dia, dari postur hingga posisinya, persis sama dengan yang diingat Suking. Seakan-akan ia menghabiskan sepanjang malam tanpa bergerak sedikit pun. Itu tidak masuk akal. Jika orang ini masih hidup, mustahil ia bisa begitu saja mengabaikan hal berbahaya yang mengintai di malam hari di kota ini. Dan jika ia mati, mayatnya yang tak terinfeksi pasti sudah dilahap oleh makhluk mutan. Suking berdiam diri saja di sana, memikirkan masalah itu dan tidak bergerak. Tumbuh besar di daerah kumuh, ia telah lama belajar kesabaran. Waktu berlalu perlahan, tapi pasti. Sementara ia hanya diam di tempat mengamati situasi. Akhirnya siang pun tiba. Baru setelah menunggu selama 6 jam penuh, Suking akhirnya mengelurkan tangan dan mengambil sebuah batu, lalu melemparkannya ke arah pria itu. Benda itu menghantamnya keras. Dia bergoyang ke depan dan ke belakang, lalu roboh seperti mayat. Ketika ia jatuh, seberkas cahaya ungu muncul di tempat ia duduk. Pemandangan itu membuat mata Suking bersinar. Selama berhari-hari ia telah mencari cahaya ungu yang ia lihat jatuh ke kota ini. Ia harus menahan diri untuk tidak langsung menyerang. Dan meskipun telah mengendalikan diri, ia hanya bertahan beberapa detik sebelum tiba-tiba bergerak. Ia tampak berlari sekuat tenaga, bergerak secepat elang menuju apapun yang memancarkan cahaya ungu itu. Sesampainya pada cahaya, ia meraih itu dan berputar di tempat, lalu berlari menjauh. Semuanya terjadi begitu cepat. Dan baru ketika ia berada sekitar 30 meter jauhnya, ia berhenti terengah-engah untuk melihat benda ungu di tangannya. Itu adalah kristal yang indah, berkilau, dan tembus pandang. Jantung Suking berdebar kencang saat ia menoleh ke arah mayat yang roboh itu. Mungkin karena cahaya ungu tak lagi melindunginya, pakaiannya sudah lapuk dan kulit mayat itu berubah menjadi hitam kehijauan. Melihat itu, Suking secara instingtual mencengkram kristal ungu itu erat di dadanya. Lalu ia berbalik ke arah goanya dan mulai berlari. Setelah beberapa saat,
Ia memperlambat langkahnya dan melihat sekelilingnya. Tampak bingung. Sambil menarik lipatan jaket kulitnya, ia melihat ke arah dadanya. Rasa sakitnya sudah hilang. Yang ada, bintik itu hanya sedikit gatal. Dengan mata penuh kecurigaan, ia membuka ikatan kain yang ia gunakan sebagai perban. Saat ia melihat luka di dadanya, raut wajahnya berubah drastis. Terakhir kali ia memeriksa, lukanya masih bernanah dengan warna hitam menumpuk di tepinya. Namun, saat ini lukanya hampir sembuh sepenuhnya. Hanya menyisakan sedikit jaringan parut tipus di tepinya. Ia tidak melihat darah sama sekali. Apa? Sambil terengah-engah, ia melihat ke bawah pada kristal ungu di tangannya.